Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi pembelajaran IPS. Simulasi dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat semua ya? Saya absensi keadaannya dulu. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ika. Kenapa Ika? Pagi. Siapa lagi? Dede, kenapa? Sudah. Ya, berarti yang lainnya saya anggap hadir ya. Siapa aja? Iya, benar. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai IPS tema 3, subtema 2 pembelajaran 1 mengenai hewan langka. Apa yang kalian ketahui mengenai hewan langka? Ada lagi? Ya, terus ya. Nah, hewan langka yaitu hewan yang populasinya sedikit, yang dilindungi agar tidak mengalami kepunahan. Kalian tahu apa saja hewan punah, hewan yang langka? Ya, ada lagi? Ya, Untuk membahas materi lebih dalam akan dilanjutkan oleh Bu Risma. Terima kasih Bu Tami. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Ada yang tahu pengertian sumber daya alam? Baik, Ibu akan menjelaskan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya. Nah, di sini Ibu memiliki gambar hewan. Ada yang tahu hewan apa? Burung cendrawasih. Ya, betul. Pintar. Nah, burung cendrawasih ini hidup di dataran rendah, tinggi, atau pantai? Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan. Ya, Diana. Hewan cendrawasih ini hidup di dataran tinggi yang berasal dari Papua. Hewan cendrawasih ini termasuk hewan yang langka dan dilestarikan. Nah, selain hewan cendrawasih ini, apa ada yang tahu hewan langka itu apa contohnya? Ya, ya, betul. Lainnya? Ya, betul. Nah, sekarang Ibu punya teks untuk dibaca oleh salah satu siswa yang maju ke depan. Ada yang mau? Baiklah Ibu, tunjuk saja ya. Karena kita telat membacakan teks ke depan. Oh iya, Bu. Burung cendrawasih. Yang keras ya. Dibuka maskernya.
Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya ini juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan juga di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan kuning. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu manja dan kuning yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati gawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi ini burung capit ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis burung cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan towa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan secara individu. Waktunya 5 menit ya. Sudah ya, dikumpulkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sofia. Baik, terima kasih waktu saya terkait tadi kan di awal sudah diberi pertanyaan oleh Ibu kami mengenai pengertian langka. Untuk bentuknya pengertian dari hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Hewan tersebut dikatakan langka jika populasi dan jumlahnya menurun dengan cepat. Kemudian karakteristik dari hewan langka. Yang pertama ada keberadaannya sulit ditemui, yang mana karena populasinya sangat sedikit sehingga hewan tersebut sangat sulit untuk ditemui. Yang kedua jumlahnya terbatas. Kemudian yang ketiga biasanya hanya hidup di suatu daerah tertentu karena hilangnya habitat aslinya. Selanjutnya jenis-jenis dari tempat hidup hewan langka. Yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki permukaan yang sangat luas dan datar. Salah satu contoh hewan yang hidup di dataran rendah adalah kerbau anoa. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki suhu dan iklim yang mana tidak semua hewan bisa hidup di dataran tersebut, sehingga hanya beberapa hewan yang bisa menyesuaikan dengan suhu di
dataran tersebut. Contoh dari hewan yang hidup di dataran tinggi ialah macan tutul Jawa. Kemudian yang ketiga ada pantai, di mana di Indonesia di pesisir pantai memiliki beragam hewan yang unik karena jumlahnya sangat terbatas hingga termasuk hewan langka. Contoh dari hewan langka yang hidup di pantai atau pesisir pantai adalah kuda laut atau spesies rumput laut. Kemudian yang terakhir ada di laut. Beberapa hewan atau spesies hewan di Indonesia yang hidup di laut kebanyakan terancam punah atau harus dilindungi di Indonesia. Salah satu contoh hewan langka yang hidup di laut adalah ikan arwana dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab kepunahan dari hewan langka. Yang pertama ada pemburuan hewan liar. Pemburuan ini disebabkan oleh orang-orang yang melakukan perburuan secara liar, kemudian memanfaatkan bulu hingga kulit hewan-hewan tersebut untuk dijual secara ilegal. Kemudian yang kedua ada pembakaran hutan. Yang ketiga ada penebangan liar, mana penebangan liar ini yang mengakibatkan lahan hutan berkurang sehingga hewan-hewan yang di tempat tersebut habitatnya berkurang. Kemudian yang keempat, kerusakan habitat spesies. Kebanyakan kerusakan ini juga disebabkan oleh manusia, di mana manusia melakukan migrasi ke tempat atau habitat tersebut sehingga habitat dari hewan itu sendiri hilang. Selanjutnya, akibat kepunahan hewan langka terhadap kehidupan. Yang pertama ada berkurangnya keanekaragaman hayati. Hewan dan tumbuhan juga merupakan beberapa dari keanekaragaman hayati bumi, sehingga kalau kebanyakan hewan dan tumbuhan itu populasinya berkurang atau terancam punah, itu akan menyebabkan macam-macam keanekaragaman hayati di bumi berkurang. Kemudian yang kedua, terganggunya ekosistem bumi. Yang ketiga, hilangnya hewan langka. Dan yang keempat, generasi penerus tidak bisa melihat keberadaan hewan langka tersebut. Selanjutnya, upaya pelestarian hewan langka. Yang pertama ada menghindari transaksi terlarang seperti yang tadi menyebabkan perburuan liar. Itu merupakan transaksi terlarang atau perdagangan hewan langka secara ilegal. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait upaya-upaya pelestarian hewan langka atau mendukung upaya pemerintah dalam upaya pelestarian hewan langka tersebut. Kemudian yang ketiga, menangkal hewan langka. Dan yang keempat, melindungi hewan langka tersebut. Selanjutnya, karakteristik sumber daya alam kehidupan hewan beserta pemanfaatannya. Yang pertama, hewan tinggal di darat. Hewan yang hidup di lingkungan sekitar diambil manfaat seperti ayam, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di hutan seperti harimau, singa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan yang tinggal di air. Yang pertama ada hewan yang tinggal di air tawar seperti ikan gabus, nila, dan jair. Kemudian yang kedua, hewan yang tinggal di air laut seperti ikan salmon dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan yang tinggal di luar alam atau di darat dan di laut seperti katak, kura-kura, dan yang lainnya. Selanjutnya, ini ada video terkait macam-macam hewan langka. Silakan diperhatikan dan disimak dengan baik. Jika soalnya kurang jelas kan di sininya PPT-nya juga bisa mungkin bisa dilihat di website masing-masing. Oke. Berdua sama teman.
2, 3, 4, 2, 3, 1. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan apa yang sudah dibuat. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bersama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamila. Baik, terima kasih. Sekarang kan sudah dibentuk kelompok ya oleh Ibu Sofia. Selanjutnya Ibu akan menuliskan nama kelompoknya terlebih dahulu ya. Ada yang mau membantu? Ada yang mau membantu nggak? Nulis di depan. Nanti dapat apa Bu? Nanti dapat pahala. Ini dapat poin nggak Bu? Dapat bintang nggak Bu? Enggak dapat pahala. Kalau 1 bisa disebutkan namanya siapa? Kelompok 1. Evina, Putri, Nawa, Hani, Putri. Sudah? Banyak dong, 1. Kelompok 2, Naili, Husnur, Mita, Indi, India, Indonesia, Cynthia, dan yang terakhir Indonesia, Lailia, Nela, Kesta, Wahyu, Billy, kelompok terakhir Ira, Ira, Diana, Yana, Rizka, Dina, Elina, Karina. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD 2 yang nantinya Ibu akan menjelaskan proyek selanjutnya. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalian tunjuk ketua kelompok dari kelompok kalian. Ditunjuk ketua kelompoknya harus kesepakatan bersama. Ayo. Harus kesepakatan bersama. Ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk mengambil amplop rahasia. Kelompok 1 mana sama lagi? Nah, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Tunggu, dapat janda. Kelompok 4. Nah, sekarang Homipa dulu. Yang pertama pilih. Jangan punya. apa sih? Homipa lagi. Belum. Twin. Nah, dibuka dulu. Jangan dulu ya. Dibuka dulu. Dapat tema apa? Silakan ditulis di papan tulis. Di bawahnya kelompoknya masing-masing. Setelah ditulis, ambil alat dan bahan yang nantinya kita akan membuat proyek. Wah, proyek apa nih? Kelompok 1. Sudah nulis? Belum? Oh ya, belum. Gantian ya, semuanya.
Nomor 3 ya yang sudah menulis. Ya. Oke, simpan dulu amplopnya sayangku. Ya. Ini apa? Oh, rahasia. Itu nanti rahasianya ya. Kayaknya gratis aku. Oh, kayaknya boleh dipek aku. Oh, nanti dikumpulkan. Bu, ini dibuka aku. Sebentar. Ditunggu teman-temannya dulu. Biar selesai semuanya ya. Sudah? Ini kertasnya. Disimpan ya amplopnya. Amplop rasanya disimpan. Oke, nah, ini bukunya contoh. Ada poster. Ini namanya poster. Siapa yang sudah tahu poster? Oke. Jadi semuanya sudah tahu ya poster ya? Nah, kalian kan sudah ibu bagi satu-satu kelompok kalian alat dan bahannya. Silakan dibuka dulu kertasnya. Jauh. Oh, ya, dibuka dulu kertasnya ya. Ada berapa itu coba kertasnya? Ada berapa? 4. Masing-masing sudah dapat 4. Ya, dihitung ya, sudah dapat 4 semuanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ibu akan memberikan kalian project seperti poster di depan ini, contohnya yang seperti ini. Nah, apa sih isi posternya itu apa aja sih gitu? Dari tema yang kalian dapat dari amplop rahasia itu tadi, itu kan ada temanya. Nah, misalnya tema ibu ini adalah macam-macam. Sebentar, lihat. Macam-macam hewan langka. Nah, ibu punya tema macam-macam hewan langka. Dari sini ibu kembangkan menjadi 4 subtema. Apa aja sih subtema ini bukunya? Jadi di sini ibu punya subtema. Yang pertama ini ada komodo. Lalu yang kedua, Risma, setelah dibantu. Lalu yang kedua ada burung cendrawasih. Lalu yang ketiga ada hewan anoa. Kalian tahu ini hewan anoa? Ya. Lalu yang terakhir, ibu punya poster gambar apa ini? Pintar semuanya. Nah, dari tema yang ibu punya ini, ibu kembangkan menjadi 4 subtema. Ingat-ingat ya, 4 subtema. Apa aja tadi? Yang pertama ada komodo, terus ada anoa, ada merak, dan yang terakhir cendrawasih. Nah, tugas kalian di sini karena kalian sudah mendapatkan amplop rahasia dari tema yang dari amplop rahasia tadi, kalian kembangkan menjadi 4 subtema. Lalu kalian buat poster seperti yang sudah ibu buat. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah paham? Nah, sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk membuat subtema. Oh iya, gak apa-apa sebentar, tapi ibu beri waktu 5 menit dulu untuk membuat subtema. Buat subtemanya 4 subtema selama 5 menit dulu. Baru nanti kita akan membuat posternya. Sudah paham? Sekarang waktunya mengerjakan poster project.
Dikerjakan semuanya, kertasnya. Nggak punya sayangku. Ada yang punya orang kan, temannya udah dipinjami ya. Iya, udah. Kelompok yang sudah presentasi dan sudah ada hasil yang sangat memuaskan dan ada hasil yang sangat sesuai tema. Kira-kira kelompok berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak kelompok berapa ya? Kelompok yang terbaik ada kelompok silakan kelompok 3 anggotanya maju semua untuk menempelkan bintang. Kira-kira kelompok 1 dapat berapa bintang ya? 3. Kelompok 1 dapat 1. Dapat berapa bintang ya? Lumayan bagus. Silakan maju menempelkan bintang. Bintangnya berapa? Wah, 4. Senang sekali aku. Kelompok 4 lumayan bagus nilainya, mendapatkan bintang 3. Karena kelompok 2 lumayan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, lumayan selesai. Kelompok yang dapat bintang. Ya. Jadi kelompok 2 mendapatkan bintang 3. Silakan mengajak temannya mereka. Gak boleh koin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tami. Silakan dikumpulkan. Posternya nggak usah disimpan dulu posternya. Iya, sama Enggak sayang. Teman-teman, gimana pembelajarannya hari ini? Seru. Apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran kali ini? Ya, untuk mengetahui pengetahuan kalian sampai berapa? Iya, kelompok apa ini?
Orang dua. Jangan lupa kasih nama ya. Di atas. Waktunya 5 menit. Waktunya dikasih detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat dikumpulkan. Selesai nggak selesai? Dicek namanya, sudah tulis nama belum? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu hewan langka. Hewan langka yaitu hewan yang populasinya sedikit, yang memiliki karakteristik jumlahnya sedikit, jarang kita temui dan hidup di tempat tertentu saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, silakan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.